Kali ini kita ngobrol lagi tentang Seven Habit dan kita sampai di habit ketiga, yaitu namanya mendahulukan yang utama. Pernah nggak sih kita semua ini ngerasa hari ke hari atau dalam satu hari deh, kayak dikejar-kejar deadline ya, semua kudu sekarang, semua penting pakai banget dan harus segera. Gitu ya, ujung-ujungnya kepala gimana rasanya, cenut gitu ya. Seakan kita nggak tahu mana yang harus dikerjain dulu, mana yang bisa nanti, mana yang bisa dicicil, semuanya penting. Yuk teman-teman, kita latih pengelolaan diri kita dari segi waktu ya. Dimana kita semua punya jatah waktu yang sama setiap harinya. 1 kali 24 jam. Nggak bisa dilebihin, nggak bisa dikurangin, nggak bisa ya. Nah sekarang kenapa sih seakan-akan kita sulit kelola waktu kita? Saya juga ngalamin sih ya. Cuman kita pelan-pelan akan latih diri kita ya. Karena kita menghabiskan banyak waktu untuk ngelola krisis dan menjalankan agenda orang. Benar nggak? Nah, yuk kita coba melakukan segala hal itu yang lebih terarah lagi, lebih terstruktur lagi ya. Jangan sampai kita kemudian menyerah sama keadaan karena harus semuanya dikerjain. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk mengubah kebiasaan lama yang tadinya dikejar-kejar deadline tadi ya menjadi kebiasaan baru seperti fokus pada prioritas utama. Ngilangin yang nggak penting, bikin rencana setiap minggu, tegas ketika harus memilih mana yang prioritas dan mana yang tidak. Nah, karena apa? Kalau nggak kita lakukan kayak gitu, tujuan hidup yang tadinya kita udah buat, ya udah nggak ada progresnya nantinya. Nah, sekarang kita kenali dulu ya definisinya. Masih ingat? Penting dan mendesak. Apa tuh penting? Ya, aktivitas yang mencerminkan misi, peran, nilai, dan sasaran prioritas utama kita yang sudah kita buat sebelumnya, ya di habit sebelumnya. Kalau mendesak itu sebuah kegiatan yang membutuhkan perhatian segera, nggak bisa diwakilin, harus dan kudu kita yang lakuin. Nah teman-teman bisa lihat time matrix yang diperkenalkan oleh Eisenhower itu ya yang ada di Seven Habit. Ada 4 kuadran, ya. Kuadran yang pertama apa? Kuadran yang pertama yang suka bikin kita stres ya. Kita bisa masukin aktivitas-aktivitas yang kritis kayak rapat darurat, akhir dan tanggal deadline. Semua aktivitas yang harus dilakukan saat itu dan nggak bisa diwakilin. Bisa juga ya yang secara personal nih, kita atau anggota keluarga kita sakit, mobil mogok saat kita nyupir ya. Kemudian customer complain, jaringan mati, audit dadakan. Nah itu adalah di Q1 kita sebutnya. Kuadran 2, tindakan atau aktivitas yang sifatnya planning, hal penting yang jika dilakukan secara konsisten bisa meningkatkan progres untuk capai tujuan hidup kita. Hati-hati di sini, ada kata tidak mendesak, penting tapi tidak mendesak. Tidak mendesak di sini bukan berarti bisa ditunda loh. Justru kita mencicilnya setiap hari. Kita alokasikan waktu kira-kira misalnya 15-30 menit juga nggak apa-apa. Kayak apa sih? Olahraga misalnya. 30 menit tiap hari agar nggak sakit. Kalau sakit masuknya ke Q berapa? Q1. Kuadran 3, aktivitas di mana agenda orang lain itu bisa masuk ke agenda kita. Jadi membuat kita keganggu banget. Seperti kayak misalnya kita lagi kerja dan kerjaannya kudu cepat selesai, tapi tiba-tiba ada sahabat kita mau gibah dan kita kudu dengerin dia. Itu gengges banget ya. Nah, kuadran 4. Aktivitas yang sifatnya pelarian ya, kemudian kayak kita capek di Q1 gitu, aku mau me time deh, tapi me time-nya jadi kebanyakan seharian gitu ya, nonton tapi seharian, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain gitu ya, main game juga seharian, sesuatu yang berlebihan. Nah teman-teman, orang yang proaktif fokusnya di mana? Di kuadran 2 dan siap-siap jika ada kuadran 1 datang. Nah tugas kita juga mencermati Q1 yang sering kali ada, bisa nggak kita kurangin sehingga itu ada yang bisa dicicil di kuadran 2. Oke? Oke, teman-teman, gimana dengan kuadran 3 dan kuadran 4? Sebisa mungkin dikurangin ya, dinegosiasiin kalau misalnya ada gangguan. Yang kuadran 4 kalau bisa dikurangin atau dihilangkan. So, teman-teman, yuk bikin list aktivitas kita latih diri untuk kelompokkan ke tiap kuadran. Selamat mencoba!